Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini ya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di tahun 2026. Pastor Yogi sudah berulang-ulang ya memberitahukan kita bahwa tema gereja kita adalah Impactful Life. Dan di bulan Januari kita ada subtema Dare to Change, yaitu adalah berani berubah. Oke, dan saya beri judul sharing saya hari ini, capek saatnya berubah. Oke, capek saatnya berubah. Ya Bapak Ibu, ngomong-ngomong soal berubah dalam kehidupan ya Bapak, semuanya ini berubah ya di sekeliling kita berubah. Ada yang berubah cepat, ada yang berubahnya lama, ada yang berubahnya di luar kontrol kita, ada juga berubah yang di dalam kontrol kita, keputusan-keputusan kita. Dan ada juga yang berubah menjadi baik, dan ada juga yang berubah menjadi buruk. Jadi Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk berubah menjadi lebih baik dan baik lagi, menjadi serupa dengan Kristus. Contoh ya, mungkin dalam pekerjaan, kita juga harus berubah menjadi lebih baik gitu. Dalam pekerjaan, kita harus berubah strategi, mungkin dalam marketing, mungkin dalam cara, mungkin buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang masak di restoran, harus lebih baik dalam penampilannya dan sebagainya, harus lebih baik dan lebih baik lagi. Dalam sekolah, tentu ya, kita juga harus belajar lebih lagi sehingga nilai kita lebih bagus lagi, gitu kan. Kesehatan misalnya juga harus ada perubahan untuk lebih sehat terus. Cara dietnya harus berubah lebih baik lagi. Lalu dalam pelayanan gereja juga sama, pelayanan harus lebih ekstramal, mesti lebih excited. Dan ini semua adalah perubahan-perubahan yang kita mau atau tidak mau akan terjadi. Dan kita harus berani untuk mengambil keputusan untuk berubah lebih baik dan lebih baik lagi. Sangat disayangkan banyak anak-anak Tuhan, perubahan adalah sesuatu yang sering dihindari. Kita suka doa untuk minta berkat, kesuksesan, terobosan, tapi jarang sekali. Saya juga jarang sebenarnya mendengar orang berdoa, Tuhan ubahlah saya lebih baik lagi gitu. Jarang sekali dengar. Padahal itu penting Bapak Ibu, dan kita harus mengambil keputusan untuk mau dan berani berubah. Kita ingin hasil yang baru, tapi tetap aja dengan cara yang lama. Ya, susah untuk berubah lebih baik Bapak Ibu ya. Kita ingin hidup lebih baik, tapi nggak mau berubah, ya gimana gitu. Padahal dalam kehidupan kita, tidak berubah artinya tidak bertumbuh, Bapak Ibu ya. Ini juga apply dalam physical dan juga tentu dalam kerohanian kita. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena kita semua yang ada di sini punya pastor seperti Pastor Yonggi yang juga siap berubah, Bapak Ibu ya. Di tahun 2026 sudah ada plan, rencana, perubahan-perubahan yang lebih baik yang mau diterapkan ya. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, perubahan ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan kita. Sangat amat penting untuk pertumbuhan kita, Bapak Ibu ya. Uh, Segala sesuatu yang hidup, Bapak Ibu, pasti bertumbuh. Tidak bertumbuh, berarti mati, Bapak Ibu ya. Kita ini semua masih hidup toh. Saya lihat semua ada di Zoom, berarti kita masih bertumbuh. Walaupun makin tua, itu juga pertumbuhan, perubahan, Bapak Ibu ya. Saya juga sama istri sering ngomong, wah kita udah umur segini ya, udah laule, tapi ya biarpun laule, tapi tetap bertumbuh sehat gitu ya. Nah, seperti pohon yang sehat kan pasti bertumbuh kan, makin makin tua pohon itu, dia pasti bertumbuh makin tinggi dan kalau misalnya pertumbuhannya bagus akan berbuah. Saya belajar tentang duren. Pertumbuhannya kan lama sekali Bapak Ibu. Tapi kalau udah berbuah, wow, hao ci se ping ya. Semua suka duren. Bayi yang sehat gitu ya Bapak Ibu pasti bertambah besar. Iman yang sehat juga pasti mengalami perubahan. Perubahan apa? Ya karakter, yang masih suka marah, siapa ayo yang masih masih simpan dendam ya, kita harus berani berubah. Ini ilustrasi saja.
Bisa bayangin kalau ada anak atau bukan anak, seorang dewasa yang umur, contohlah saya 43 tahun ya Bapak Ibu. Tapi saya ini kalau Bapak Ibu lihat saya masih minum susu pakai botol susu yang dipakai bayi. Nggak bisa jalan, ngomong nggak bagus, masih kayak bayi. Nah Bapak Ibu pasti ngeliat, oh something wrong with this guy. Ya nggak sih? Nah begitu juga dengan banyak orang Kristen secara rohani. Sudah lama ke gereja, 5, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya. Tapi masih suka marah. Perubahan karakternya nggak ada, masih suka simpan dendam, ya, masih suka ngomong kotor. Sudah lama ke gereja, ya, masih sulit mengampuni. Sudah dengar firman Tuhan, tapi nggak ada perubahan. Jadi masalahnya di sini bukan di firman Tuhan, tapi respon kita kepada firman Tuhan. Tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, Bapak Ibu. Jadi di bulan Januari kita belajar tentang berubah. Capek gini-gini terus, ya nggak sih? Kita harus berubah. Bapak Ibu, Tuhan menginginkan transformasi Bapak Ibu. Bukan Tuhan dalam waktu mengajar kita untuk lebih baik dan baik lagi, itu diperlukan transformasi, namanya juga berubah kan. Bukan sekedar hanya pengetahuan. Kita doa pagi, worship from home, ke gereja, mungkin baca firman, kita tahu gitu kan. Tapi nggak ada perubahan, itu nggak lengkap. Tuhan mau kita tahu informasinya, tapi juga lebih lagi transformasi. Ada perubahan. Oke, Bapak Ibu, di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi ya, banyak orang tahu firman, bahkan hafal firman, sudah baca Bible 5 10 kali dari depan sampai belakang, rajin ya dengerin khotbah, langsung mungkin ke gereja sana, gereja sini, semua dengerin online. Tapi kalau nggak ada perubahan, kayak tong kosong nyaring bunyinya, Bapak Ibu. Firman Tuhan kan dibilang kayak cermin. Kalau kita bercermin dan ngelihat, iya ada kotoran di muka, oh rambut berantakan gitu kan. Tapi nggak ada uh, kemauan untuk dibersihkan, dibenerin. Itu samanya bohong, Bapak Ibu. Firman bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk mengubah cara berpikir, sikap, dan juga tindakan. Oke, Bapak Ibu. Jadi, firman Tuhan itu harus kita responi. Tuhan tidak hanya mau kita tahu kebenaran, tapi Tuhan mau kita juga hidup dalam kebenaran. Ada amin Bapak Ibu? Amin ya. So far so good ya. Kita belajar untuk berubah karena capek Bapak Ibu. Gini-gini terus ya. Coba mikirin tahun lalu gimana sih saya. Oh masih marah-marah. Masa sih mau hidup marah-marah terus? Capek. Mau simpan dendam. Capek. Mau apalah yang ya gak bagus gak bagus. Capek. Udah, ayo kita berubah. Harus berani. Oke Bapak Ibu. Kenapa kalau kita nggak mau berubah? Dampaknya apa sih? Aduh, capek ya itu. Capek banget. Sakit-sakit loh bahkan. Saya pernah share kan beberapa um, minggu yang lalu. Kalau orang nyimpan dendam itu ngefek loh ke badan. Itu ada sakit-sakit penyakit apa bisa muncul. Ya, lalu mandek secara kehidupan rohani. Suam-suam kuku. Di youth kami lagi belajar tentang lukewarm bahasa Inggrisnya. Jadi panas enggak, dingin enggak gitu. Bingung. Ke gereja tapi kayak jadinya rutinitas. Nggak bagus Bapak Ibu. Ini namanya orang yang lukewarm katanya. Ini juga sulit untuk mendengarkan firman Tuhan ke gereja gitu kan. Selalu komen, nggak mau suka berkomentar. Tidak bertumbuh dalam karakter Kristus. Ini juga salah satu orang yang kalau menolak untuk berubah, ya masih sombong aja. Ngomongnya masih kasar, sensi ya. Lalu juga yang ini bahaya Bapak Ibu. Mudah jatuh dalam dosa yang sama. Ini bahaya sekali. Orang yang nggak mau berubah ini mungkin ada masalah dosa-dosa ya yang berusaha disembunyiin nggak mau orang tahu.
Kalau nggak mau berubah ya jatuh terus di situ. Nah, firman Tuhan ini kan keras Bapak Ibu ya. Ini juga saya bicara tentang Psalm 26 ayat 11. Tuhan mengajarkan kita tuh orang-orang yang sering jatuh dalam dosa itu kayak anjing. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal mengulangi kebodohannya. Nah, kita kan bukan anjing Bapak Ibu. Kita kan ciptaan Tuhan yang luar biasa, kayak gambarannya, serupa dengan gambarannya. Ya tugas iblis itu merusak gambaran Allah, dijadiin kayak anjing. Kan kita bukan. Jadi capek dah. Ayo kita berubah. Jangan mau gini-gini lagi, gitu-gitu aja. Oke? Kita cek lagi diri kita sendiri di area apa sih di tahun baru ini ya, 2026. Yuk cek lagi area apa ya yang harus saya ubah menjadi lebih baik. Saya sering bertanya juga ini ke pertanyaan ini ke diri saya. Aduh, apa ya harus saya berubah lebih baik lagi sebagai suami, sebagai papa, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan dalam pekerjaan. Apa ya yang harus saya berubah? Sikap-sikap mungkin saya suka marah-marah. Aduh, iya ya, saya masih suka marah. Aduh, capek ah. Nggak mau marah-marah lagi, saya mau lebih baik. Ya, masa gini-gini terus, gitu kan? Jadi, ayo kita cek ya, 2026. Kita tahu bahwa Tuhan itu kan di Yesaya 43 ayat 19 dikatakan Tuhan pernah berkata, lihat saya hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan juga selalu in action, Bapak Ibu. Kalau Tuhan selalu melakukan hal yang baru dan kita masih berpegang dengan cara yang lama, kita ketinggalan, Bapak Ibu. Ada momentum yang Tuhan selalu mau kasih ke kita ketinggalan. Itu bisa ngomongin opportunity, ya, kesempatan, berkat. Kalau kita tetap uh, hidup dalam hal apa, maksudnya nggak mau berubah, kayak gini-gini aja, susah untuk progres. Tuhan yang selalu mau memberkati kita jadi nggak kesampaian karena kita nggak ready. Gitu. Akibatnya apa? Itu ketinggalan. Jadi, sekali lagi saya mau nanya lagi kepada kita semua dan kepada diri saya juga, apa ya yang harus saya berubah? Apa ya yang harus saya berubah lebih baik lagi? Mari pagi hari ini ya kita ambil keputusan untuk berani berubah. Kita respon firman Tuhan dan kata, yes Tuhan, saya berani berubah. Saya mau berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, Pastor Yongki selalu ngomong, salam penuaian, salam impactful life. Gimana kita mau impactful life kalau kita ini nggak berubah? Gimana kita mau menjadi uh, saya, suami yang impactful dalam keluarga saya? Kalau saya masih hidup seperti William Rainier yang di 23 tahun yang lalu, nggak bakal impactful. Jadi saya harus berubah lebih wise, lebih berani lagi untuk mengajar anak-anak lebih, karena mana anak kami kan udah jadi teenager, cara ngajar juga berubah. Saya harus lebih berhati-hati lagi mengajar mereka sebagai suami, mengasihi istri saya lebih lagi, menghormati dia lebih lagi, menjaga dia lebih lagi sebagai anak. Walaupun saya sudah 43 tahun, tapi tetap saya harus menghormati orang tua saya, harus menghormati lebih lagi. Jadi akan ada impact gitu Bapak Ibu. Saya kan mau ngajar sekarang ini kan anak saya teenager, high school. Saya kan ini persiapan nih Bapak Ibu. Walaupun dia belum boleh pacaran, tapi kan saya sudah mempersiapkan dia untuk melihat atau tahu untuk kalau mau cari pacar harusnya kayak gimana. Nah, saya sebagai papanya kan harus kasih contoh. Dan saya harus lebih baik dong. Nah, kalau saya kasih contoh yang jelek, impact-nya kan pasti jelek buat dia. Kalau saya siap untuk menjadi contoh yang baik dan berubah menjadi lebih baik, akan menjadi impactful yang luar biasa buat GBL dan Zion gitu. Nah, ini bisa di-apply kemana-mana. Dalam pekerjaan, dalam komunitas gereja, di mana saja.
kita harus berani kepada Tuhan, ngomong kepada Tuhan, Tuhan saya siap, saya mau berubah lebih baik lagi. Saya capek Tuhan dan keadaan yang seperti ini aja. Saya nggak mau, saya mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, di doa pagi ini, saya suka sekali mengambil contoh-contoh Alkitab, Bapak Ibu ya, tokoh-tokoh Alkitab. Kita mau belajar dari murid Yesus, dan juga satu rasul yang luar biasa. Cerita tokoh Alkitab tentang keputusan mereka untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Contoh yang pertama kita bisa belajar dari Petrus, Bapak Ibu. Petrus ini kan seorang nelayan, dipanggil Tuhan dan akhirnya menjadi penjala ikan. Di Matius 4, 18, 20 ya kita bisa baca itu waktu dipanggil sama Tuhan. Nah, ini perubahan dimulai dari ketaatan Bapak Ibu, bukan dari suatu kesempurnaan. Petrus waktu itu banyak sekali yang mau diubahkan. Belum siap sebenarnya dia untuk menjadi apa penjala manusia, tapi Tuhan panggil anyway. Nah, respon dia apa? Yes, dia ikut Tuhan. Tuhan tidak memanggil orang yang menunggu waktu yang tepat. Kan biasa kita nih sebagai orang kan suka ngomong gini, aduh, tunggu deh, belum siap, masih kerja, masih banyak kerjaan di rumah, masih banyak alasan yang macam-macam. Aduh, saya masih banyak harus yang diselesaikan. Saya nggak kelar-kelar kan? Alasan excuses after excuses. Tapi kita harus belajar dari Petrus waktu dipanggil, dia langsung yes, dia langsung ikut Yesus. Dan ada proses memang perubahannya. Tapi sewaktu dia sudah mateng menjadi orang yang luar biasa, menjadi penjala manusia, Bapak Ibu, buku-bukunya kita baca sampai saat ini. Nah, siapa orang yang kedua yang saya mau share? Yaitu Rasul Paulus. Kita kalau baca firman Tuhan tahu ya, Paulus dulu sebelum dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa, dia adalah seorang penganiaya. Dia ini orang yang suka bunuh pengikut Yesus, Bapak Ibu. Nah, ini kisah Rasul Paulus juga, apa yang kita bisa pelajari ini juga tentang masa lalu. Masa lalu yang rusak, yang kadang itu membuat kita susah berubah, Bapak Ibu. Kadang kita masih ngelihat, aduh saya nggak pantas, karena saya ada dosa-dosa ini. Saya melakukan ini dan itu. Itu menahan kita, Bapak Ibu, untuk bisa mau berubah. Tapi kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Ya, dia pembunuh. Tapi waktu dipanggil Tuhan, bertobat dia, Bapak Ibu. Berubah. Dikatakan, yes Tuhan. Saya mau berubah lebih baik. Saya mau melayani Engkau. Dan buku di Alkitab Perjanjian Baru paling banyak ditulis sama dia. Kita baca terus firman Tuhan melalui Rasul Paulus, tulisan-tulisan Rasul Paulus. Banyak orang diselamatkan, Bapak Ibu. Jadi jangan em, apa namanya hidup terus dalam masa lalu kita, Bapak Ibu ya. Ngomongin dosa apa, semua orang berdosa. Kita semua melakukan kesalahan. Tapi kan Tuhan itu kan kasihnya luar biasa. Udah, minta ampun, bertobat. Jangan melihat masa lalu lagi, udah dibuang semua. Dan kita maju ke depan melayani Tuhan sama-sama. Maka kita akan menjadi orang yang impactful life. Yang memberkati banyak orang. Bayangin kalau Paulus ini nggak mau berubah, nggak bakal impactful life yang luar biasa kan? Nggak bakal kita baca tulisan-tulisan Rasul Paulus. Tapi karena dia mengambil keputusan, saya mau berubah, saya berani berubah. Wow, luar biasa. Oke, jadi kita belajar dari Petrus, dia mau berubah menjadi orang yang luar biasa. Paulus melakukan ambil keputusan yang juga luar biasa mau berubah dan menjadi luar biasa impactful life. Ini ada yang ketiga, Bapak Ibu. Bisa nebak nggak siapa? Nah, ambil contoh Yudas. Ini juga anak murid Tuhan yang juga mengambil keputusan berubah, Bapak Ibu. Tapi ini berubahnya ini yang tidak baik, Bapak Ibu ya. Dari murid menjadi kegagalan, pengkhianat ya. Kita tahu cerita Yudas Iskariot adalah salah satu murid Tuhan.
the 12 disciple, ke-12 loh. Itu yang termasuk inner circle-nya Tuhan Yesus. Dan dia mengambil keputusan berubah. Bukan berubah menjadi lebih baik, tapi buruk. Jangan berubah seperti Yudas. Saya nggak bilang kita bakal menjadi pengkhianat ya. Tapi banyak sekali saya lihat perubahan anak-anak Tuhan kan udah ikut ke gereja ya, udah pelayanan malah. Bahkan sudah di depan mimbar. Lalu diambil keputusan yang ya menurut saya sangat disayangkan dan jadi memalukan Bapak Ibu. Ya mungkin kita nggak di depan, kita melakukan keputusan-keputusan yang nggak dilihat-lihat orang, tapi Tuhan lihat Bapak Ibu. Jangan seperti Yudas yang kita udah ikut Tuhan, udah lama dan jadi inner circle, tapi end up akhirnya malah jadi buruk, jadi kegagalan. Jadi kita punya dua pilihan sekarang Bapak Ibu. Ajakan saya pada pagi hari ini. Bapak Ibu mau berubah lebih baik atau mau berubah lebih buruk? Mari kita sama-sama respon. Yes, saya mau berubah menjadi lebih baik lagi sesuai dengan firman Tuhan. Saatnya kapan? Sekarang waktunya. Jangan tunggu-tunggu lagi. Capek. Capek gini-gini terus. Udah 2026 loh. Bentar lagi nggak kerasa 2027. Pertanyaan ya, hari apa yang Tuhan mau kita ubahkan? Sikap apa, kebiasaan apa, pola pikir apa, hubungan apa? Ya, Yakobus 1:22 dikatakan, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar ya. Mari kita respon firman Tuhan. Yes, Tuhan saya mau berubah. Amin. Saya sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Renungan kami Tuhan yang kami terima, kami mau belajar untuk merespon firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu selalu baru setiap pagi dan juga Engkau setia buat kami Tuhan. You're faithful. Kami mengucap syukur untuk panjang sabar-Mu Tuhan. Saat ini kami ambil keputusan untuk berani berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam area-area apapun Tuhan. Mungkin dalam area pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga, karakter karakter juga Tuhan kami mau lebih baik lagi. Kami nggak bisa melakukan ini semua sendiri. Kami perlu Roh Kudus bantu kami Tuhan. Bantu kami, ubah kami untuk menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semua yang ada di sini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.